wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Semangat. Semangat. Allahu Akbar. Baiklah, pada hari ini kita bertemu kembali pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita awali pembelajaran kita, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Kepada Ananda Asri, silakan pimpin doa. Siap, Bu. Ista'id, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih Ibu ucapkan. Semoga dengan pembacaan doa kita tadi lancarlah pembelajaran kita dari awal hingga akhir. Sekarang Ibu mau mengambil absen. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada temannya yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Berarti kita lengkap ya. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran? Sudah, Bu. Nah, Ibu persilakan kepada anak-anak Ibu. Jika ada yang mengganggu, yang berada di atas meja, silakan disimpan dulu dan sekarang keluarkan peralatan tulisnya. Nah, hari ini kita belajar mari mengenal malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran hari ini, pada minggu lalu kita sudah belajar mengenai rukun iman. Siapa yang masih ingat ada berapa rukun iman? 6, Bu. 6, bagus. Siapa yang ingat rukun iman yang pertama apa? Saya, Bu. Iman kepada Allah. Iman kepada Allah, bagus. Hari ini kita belajar rukun iman yang kedua. Siapa yang tahu rukun iman yang kedua? Saya, Bu. Apa Nanda Wiryadi? Iman kepada malaikat, Bu. Iya, bagus sekali. Iman kepada malaikat. Tepat sekali pelajaran kita hari ini mengenai iman kepada malaikat. Selanjutnya kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau membacakan? Memahami iman kepada malaikat, Bu. Memahami iman kepada malaikat. Yang selanjutnya KKTP kita apa yang pertama? Peserta didik dapat menjelaskan pengertian malaikat, Bu. Bagus. Yang kedua, siapa lagi? Peserta didik dapat menyebutkan nama malaikat dan tugas-tugasnya, Bu. Iya, bagus. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ibu ulangi. Yang pertama yaitu memahami iman kepada malaikat. Dan kriterianya, peserta didik dapat menjelaskan pengertian malaikat beserta menyebutkan nama malaikat dan tugas-tugasnya. Kita lanjut. Silakan kepada Nanda Ibu untuk memperhatikan gambar yang ada di depan. Amati dan jelaskan gambar berikut ini. Sudah diperhatikan? Sudah, Bu. Coba jelaskan. Siapa yang mau menjelaskan gambar yang pertama? Saya, Bu. Coba Ananda Asri, apa penjelasan dari gambar yang pertama? Gambar yang pertama itu ada seorang anak yang memberi bantuan kepada fakir miskin nih, Bu. Berarti bagus. dia melakukan kebaikan, Bu. Melakukan kebaikan. Apalagi? Tuh kelihatannya ada tulisan rokib di situ, Bu. Apa tuh? Memahami iman kepada rokib. Ya, nanti Ibu jelaskan ya. Berarti Ananda sudah bisa memahami dan menjelaskan isi dari gambar tersebut. Kita lanjut gambar yang kedua. Siapa yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Fauzan, Bu. Coba Fauzan. Seorang anak sedang melempar mangga. Sepertinya dia mencuri itu, Bu, mangga orang. Kemudian Bagus. tulisan Arab di tengah-tengahnya, Bu. Apa bacaan tulisan Arabnya? Atid, Bu. Atid. Apa? Siapa yang tahu apa itu atid? Ada yang tahu? Saya, Bu.
Apa Ananda Wilyadi? Malaikat yang mencatat amal buruk, Bu. Bagus. Berarti Ananda Wilyadi sudah ada pengetahuannya mengenai malaikat. Dari gambar tersebut, Ananda sudah dapat menjelaskan dengan baik. Baik, Asri, begitu juga dengan Ananda Azim dan Wilyadi. Nanti ini yang akan kita pelajari lebih lanjut, nama-nama malaikat beserta tugasnya. Coba perhatikan gambar yang ketiga dan 4 ini. Siapa yang bisa menjelaskan gambar yang ketiga? Ada yang bisa? Ada orang sakit, Bu. Ada orang sakit. Bagus. Apa lagi? Hujan turun, Bu. Hujan turun. Sudah bisa menjelaskan apa maksud dari gambar tersebut? Karena hari hujan dia sakit, Bu. Oh, karena hari hujan dia sakit. Apa lagi? Siapa yang bisa? Ada? Hari hujan langitnya gelap, Bu. Nah, hari hujan langitnya gelap. Bagus, semuanya pintar-pintar ya. Jadi dari gambar ini nanti kita akan mengetahui nama-nama malaikat beserta tugasnya. Sekarang Ibu pengenalan kepada anak-anak Ibu apa tugas dari masing-masing malaikat. Sekarang coba kita lihat mengenai pengertian malaikat. Siapa yang bisa membacakan pengertian malaikat? Saya, Ya, Bu. Bu. Coba Ananda Wilyadi, apa pengertian malaikat? Pengertian malaikat. Malaikat adalah makhluk tak kasat mata yang diciptakan Allah dari nur atau cahaya. Ya, bagus. Siapa lagi? Saya, Bu. Coba Ananda Nurmiati. Pengertian malaikat. Malaikat adalah malaikat tak kasat mata yang diciptakan Allah dari nur atau cahaya. Ya, bagus. Jadi malaikat itu makhluk tak kasat mata atau makhluk gaib. Tidak bisa dilihat oleh mata kita. Dari apa Allah ciptakan malaikat? Dari Dari nur atau atau cahaya. cahaya. Bagus. Sampai di sana Ananda Ibu sudah bisa memahami apa arti malaikat? Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, sekarang kita lanjut. Siapa yang bisa membacakan para kedua? Coba Ananda Sufriya. Iman kepada malaikat artinya percaya dan yakin bahwa malaikat itu ada. Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 285. Sudah, Bu. Bagus, terima kasih Sufriya. Jadi iman kepada malaikat, yaitu kita percaya bahwa malaikat itu memang ada. Sudah pernah bertemu dengan malaikat? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Gimana kita yakin kalau malaikat itu ada? Yaitu terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 285 yang menjelaskan bahwa malaikat itu memang benar adanya. Seperti kita contohkan kepada angin yang berhembus. Apakah kita melihat angin? Ya, Ya. Jadi dia ada. Angin itu ada tapi dia tidak terlihat. Seperti itu juga malaikat. Dia ada tapi dia tidak terlihat oleh kita. Kita lanjut yang berikutnya. Mengenai nama-nama malaikat dan tugasnya. Ada berapa malaikat yang harus kita ketahui? 10, Bu. 10, Bu. 10. Bagus. Yang pertama, siapa yang bisa membacakan nama malaikat beserta tugasnya? Coba Ananda Febriandi. Nama-nama malaikat dan tugasnya ada 10. 1. Jibril, bertugas menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul Allah. 2. Bagus. Mikail, bertugas membagi rezeki kepada semua makhluk Allah. 3. Israel, bertugas mencabut nyawa makhluk atas izin Allah. Bagus, terima kasih. Terima kasih Ananda Febriandi. Siapa yang bisa mengulangi? Ada yang bisa? Ya, Bu. Coba Ananda Yurnida.
Iya, Bu. Ya, silakan Ananda. 1. Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul Allah. 2. Mikail bertugas membagi rezeki kepada semua makhluk Allah. 3. Israel bertugas mencabut nyawa makhluk atas izin Allah. Bagus, terima kasih. Ibu ulangi lagi. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul Allah. Mikail bertugas membagi rezeki kepada semua makhluk Allah. Israel bertugas mencabut nyawa makhluk atas izin Allah. Sudah ada 3 nama malaikat beserta tugasnya yang kita ketahui. Kita lanjut malaikat yang keempat. Siapa yang bisa membacakan Saya, nama Bu. malaikat beserta tugasnya? Coba Ananda Wilyadi. Yang keempat, Israfil bertugas meniup trompet sangkakala sebanyak 2 kali. Dah, Bu. Iya. Terima kasih Ananda Wilyadi. Lanjut yang kelima, Ananda Deswita. Ya, Bu. Yang kelima, malaikat mungkar, Bu. Bertugas menanyai dan menyiksa manusia di alam kubur. Bagus, terima kasih. Lanjut yang keenam. Iya, Bu. Silakan Anda. Munkir bertugas menanyai dan menyiksa manusia di alam kubur. Dah, Bu. Yang ketujuh. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Coba Nanda Asri. 7. Rokib bertugas mencatat amal baik manusia. Ya, bagus. Terima kasih kepada Nanda Ibu. Itulah nama malaikat yang kita ketahui. Nah, di sini malaikat Israfil bertugas meniup trompet sangkakala, mungkar menanyai manusia dan menyiksa manusia dalam kubur. Begitu juga malaikat Munkir bertugas menanyai dan menyiksa manusia di alam kubur. Yang ketujuh, malaikat Rakib mencatat amal baik manusia. Kita lanjut yang ke-8. Siapa yang bisa membacakan tugas malaikat Saya, yang Bu. ke-8? Silakan Ananda. 8. Atid bertugas mencatat amal buruk yang telah dilakukan manusia. Bagus. Yang ke-9 siapa? Coba Ananda Hidayat. 9. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka dan memiliki julukan malaikat Zabaniyah, Bu. Iya, terima kasih. Yang ke-10 siapa? Ayo, lebih semangat lagi. Yang ke-10. Ya, Bu. Silakan Ananda. Ya. Ke-10 malaikat Ridwan. Apa Tugasnya tugasnya? menjaga pintu surga, Bu. Menjaga pintu surga. Bagus. Ada yang bisa mengulangi dari nomor 8, 9, dan 10? Sudah bisa, Bu. Sudah? Nah, berarti sudah bisa ya. Ibu ulangi untuk penekanannya. Malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk yang telah dilakukan manusia. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Dan malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Semoga anak ibu bisa memahami 10 nama malaikat dan tugas-tugasnya. Sekarang silakan tugas per kelompok. Dari nama malaikat yang kita pelajari tadi, ibu bagi menjadi 2 kelompok. Silakan dibuat gambar pohon tentang nama-nama malaikat. Kelompok 1 anggotanya Asri, Yurnida, Sufriya, Hidayat, dan Wilyadi. Kelompok 2 Febriandi, Deswita, Nurmiati, Azim, dan Juslianti. Silakan mulai dari sekarang bikin tugas yang bagus, yaitu gambar pohon tentang nama-nama malaikat. Boleh dikasih warna. Ibu kasih waktu 5 menit. Sudah selesai? Nah, baik. Kelihatannya sudah selesai. Silakan kumpulkan ke depan. Ibu mau melihat gambar siapa yang paling bagus.
Ibu. Ya, Bu. Sudah. Siapa yang bisa menampilkan terlebih dulu? Kelompok 1. Coba perlihatkan gambar pohonnya. Sudah diberi warna? Ya, Bu. Sudah, Bu. Ya, Sudah ditempel ke papan, Bu, ke depan. Bagus sekali. Sudah diberi warna gambar pohonnya bagus. Kelompok 2. Ada diberi warna tadi? Sudah, Bu. Sudah? Oh iya, bagus. Kedua gambarnya bagus-bagus. Terima kasih kepada Ananda, Ibu. Kita lanjut, Ibu memberikan LKPD. Di sini ada 5 soal yang Ibu berikan. Silakan buat di kertas yang telah Ibu bagikan. Keluarkan kertas dan peralatan tulisnya. Yang pertama soalnya, jelaskan apa arti malaikat. Yang kedua, sebutkan berapa jumlah malaikat yang wajib kita ketahui. Yang ketiga, sebutkan nama malaikat yang mencatat amal baik manusia. Yang keempat, nama malaikat yang bertugas mencabut nyawa bernama. Yang kelima, ketika dunia akan hancur, maka ditiuplah trompet sangkakala. Malaikat yang meniup trompet sangkakala adalah. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Ya, Bu. Sudah selesai? Siap, Bu. Siap, Bu. Nah, silakan kumpulkan ke depan. Terima kasih. Baiklah, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, Ibu mau menanyakan terlebih dahulu, apakah Ananda senang belajar hari ini? Senang, alhamdulillah. Coba siapa yang bisa menjelaskan apa arti malaikat? Saya, Bu. Siapa itu? Wiliadi, Bu. Wilyadi, silakan Ananda Wilyadi. Apa arti malaikat? Malaikat adalah makhluk gaib yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa diraba, Bu. Iya, bagus. Diciptakan dari apa makhluk malaikat Dari itu? nur, dari nur atau cahaya, Bu. Dari nur atau cahaya. Bagus sekali. Ibu harap kepada Ananda Ibu semuanya bisa memahami apa arti malaikat. Yang ketiga, kita bersama-sama ya menyanyikan nama-nama malaikat. Yang pertama, dengarkan Ibu dulu, nanti kita ulangi bersama-sama. Siap? Ya, Bu. Ya, kita mulai. 10 nama malaikat yang harus kita ketahui. 10 nama malaikat yang harus kita ketahui. Jibril, Mikail, Israil, Israfil, Rakib, dan Atid, Mungkar, dan Nangkir, Ridwan, dan Malik. Yuk, kita ulangi sama-sama. 1, 2, 3. 10 nama malaikat yang harus kita ketahui. 10 nama malaikat yang harus kita ketahui. Sore. Jibril, Jibril, Mikail, Israfil, Rakib, dan Atid, Atid. Mungkar dan Nangkir, Ridwan dan Malik. Yeay, tepuk tangan. Baiklah, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, Ibu mau menyampaikan pembelajaran kita minggu depan, yaitu iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab. Apa kitab kita? Kitab suci Al-Quran. Baiklah, terima kasih bicara pada anak semuanya. Terlebih terkurang Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.